Di tengah pertempuran berdarah dan mengerikan, Patriark klan Sun Wu berdiri dengan tubuh berlumuran darah, setelah menerima serangan dahsyat. Wajahnya penuh darah dan air mata, sementara tawa mengejek lawannya bergema. Musuh itu menghina, menertawakan bagaimana seorang Patriark Sun Wu hanya mampu menggunakan jurus-jurus klan lain seperti Qing Cheng dan Dian Kang. Ia seakan mengejek, apakah sang Patriark sudah melupakan gaya pamungkas klannya sendiri, 13 pedang Sun Wu. Sosok lawan itu terungkap, itu adalah seorang iblis dari Sekte Iblis Darah, bernama Doudong, duduk dingin di tengah tumpukan mayat. Di sampingnya berdiri Sun Wu Gui, putra keempat klan Sun Wu, bukti pengkhianatan dari darah sendiri. Doudong bertanya apakah seni rahasia itu hanya diwariskan kepada Patriark. Wu Gui mengaku lupa. Sang iblis mencaci, menyebut Patriark tak lebih dari bajingan yang bahkan tega menyembelih keluarganya sendiri. Tatapannya lalu beralih pada seorang gadis kecil, Sun Wu Yunha, keturunan terakhir klan, yang berdiri tegak menggenggam pedang. Patriark yang sesungguhnya bernama Sun Wu Jin, menatap putus asa, bayangan arwah klannya muncul di belakangnya. Dengan jiwa yang runtuh, ia meminta maaf pada seseorang yang ia panggil komandan, menyesali bahwa ia tak pernah bisa menjadi sepertinya, namun terngiang pesan komandan, kekalahan sejati bukanlah saat kau jatuh, melainkan ketika kau menyerah. Kata-kata itu menyalakan bara tekad, Wu Jin pun bangkit untuk bertarung sampai akhir. Namun kesadaran lain menghantamnya, jika ia tertangkap hidup-hidup, tubuhnya akan menjadi boneka di tangan Doudong, dan suatu hari mungkin juga menimpa komandannya, maka ia memilih jalan terakhir, mati dengan kehendaknya sendiri. Doudong terperangah saat melihat Wu Jin menusukkan belati ke tubuhnya. Apakah kau sudah gila? Teriaknya. Wu Jin menatap dengan sorot api, bahkan jika aku mati, tubuhku takkan pernah kau kendalikan, dan sekalipun aku jadi arwah, aku akan mengejarmu sampai ke neraka. Jeritan penolakan Doudong pecah, tapi terlambat, Wu Jin mengakhiri hidupnya. Dalam napas terakhirnya, ia menyesal, andai saja ia hidup lebih berani, andai ia tidak lari dari saudara-saudaranya, andai bakatnya bisa tumbuh bebas, kesadarannya perlahan menghilang, hingga suara asing menggelegar. Bajingan, kau memang bajingan, apa kau punya sesuatu untuk dikatakan? Wu Jin membuka mata, di hadapannya berdiri ayahnya, Patriark Sun Wu, sosok yang tak ia lihat selama 10 tahun, lebih mengejutkan lagi, tubuhnya telah kembali muda. Ayahnya berkata dingin, diamnya mulutmu itu tanda pengakuan, kau telah membunuh tuan muda ketiga klan Dan Hasang, calon kakak iparmu. Wu Jin membeku, Dan Hasang, sahabatku satu-satunya, ingatan itu kembali. Ia tahu ia mabuk saat itu, tak punya niat atau kekuatan untuk membunuhnya. Namun semua fitnah ini sama persis seperti kehidupannya yang lalu, ia telah kembali ke masa lalu, tepat pada hari ia dituduh membunuh sahabatnya sendiri. Tangan Wu Jin diikat, ia berkata lirih. Aku tidak ingat apa-apa, ayahnya pun murka, dasar bodoh. Itu saja jawabanmu, bagaimana aku harus menghadapi Patriark klan Dan setelah ini? 3 saudaranya, Sun Wu Xiong, Sun Wu Hyuk, dan Sun Wu Gui, tersenyum puas melihat kehancurannya. Sang ayah bahkan mengancam, mungkin aku harus membunuhmu dan mengirim mayatmu ke klan Dan. Namun saudara-saudaranya menyela dengan kejam, menyarankan agar Wu Jin dikirim hidup-hidup tapi dilumpuhkan, supaya klan Dan sendiri bisa melampiaskan dendam. Wu Gui menambahkan dengan licik, lebih baik kirim dia ke garis depan iblis. Aliansi Murim meminta seorang keturunan langsung, dia sudah pasti mati, entah di tangan iblis atau musuh, setidaknya ia masih berguna. Mendengar hal itu mereka pun sepakat. Garis depan iblis adalah perbatasan berdarah yang berdiri sejak Perang Darah dan Kebajikan 10 tahun lalu, ketika aliansi gagal merebut kembali Yunan dari cengkeraman Sekte Iblis Darah, dan kini tempat itu menjadi pembuangan bagi pewaris klan yang dianggap tak berharga. Wu Jin sadar, insiden palsu ini hanyalah alasan sempurna untuk menyingkirkannya, sama seperti di kehidupan sebelumnya, saat usianya 21, keputusan ayahnya tak berubah. Malam itu, 2 orang pernah datang menemuinya, lamunannya seketika pecah oleh suara lembut, seorang gadis datang, Sun Wu Yunha. Kak Jin, bagaimana keadaanmu? Tanyanya khawatir. Wu Jin berusaha tenang, aku baik-baik saja, bagaimana denganmu? Yunha tersenyum tipis, aku baik, dan percayalah, aku yakin kau bukan pelakunya. Di kehidupan sebelumnya, Wu Jin hanya bisa menangis dan berterima kasih, tapi kini, dengan kesadaran baru bahwa ia kembali ke masa lalu, hatinya bergetar. Kali ini, ia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Kali ini, dengan kesadarannya yang baru, Wu Jin tidak hanya diam dan menangis. Ia menatap Yunha dengan serius, lalu bertanya, kenapa kau begitu yakin aku tidak bersalah? Pertanyaan itu membuat Yunha terkejut, ia menatapnya lekat-lekat, seolah tak menyangka Wu Jin akan menanyakannya. Wu Jin menarik napas panjang, lalu menjelaskan, tunanganmu, Dan Hasung, dia satu-satunya sahabatku. Untuk apa aku membunuhnya? Malam itu, kami duduk berhadapan, minum bersama,
lalu tiba-tiba aku melihat sebilah pedang, pedang yang bukan milikku menancap di punggungnya. Mendegarnya wajah Yunha pucat, kalau begitu, kenapa kau tidak mengatakan hal itu pada ayah? Wu Jin terdiam sesaat, sebelum akhirnya memberikan jawaban yang mengejutkan. Itu karena pergi ke garis depan iblis adalah pilihan terbaik untukku. Ia pun menceritakan masa lalunya yang penuh kepedihan, setelah kematian ibunya di usia muda, ia harus bertahan hidup seorang diri tanpa dukungan keluarga. Meski ia dianugerahi ingatan luar biasa yang membuatnya disebut jenius, ia terpaksa berpura-pura menjadi idiot agar bisa bertahan di tengah klan. Hari demi hari, sandiwara itu menggerogoti dirinya, perlahan, kepribadian aslinya lenyap, hingga ia benar-benar menjadi seorang dungu dan bahan tertawaan, aib bagi klan, yang hanya bisa terkekeh bodoh ketika diejek, dan begitulah ia hidup selama 21 tahun. Dengan suara lirih namun tegas, ia menambahkan, kalau aku ingin berubah, aku harus pergi, garis depan iblis mungkin neraka, tapi di sanalah aku bisa mulai lagi. Di sana, aku mungkin bisa bertemu dengan idolaku, naga angin, Seolbong. Mata Yunha bergetar mendengar pengakuan itu, ia tidak bisa menahan perasaannya, lalu berbalik dan pergi meninggalkan sel dengan hati kacau. Wu Jin terdiam, memperhatikan punggung adiknya, hatinya bergumam, ini berbeda, dalam kehidupan sebelumnya, Yunha hanya menghiburnya, dan ia hanya bisa menangis, namun kini, karena ia tidak lagi larut dalam kelemahan, reaksi Yunha pun berubah. Pikirannya dipenuhi pertanyaan ketika tiba-tiba ia melihat sosok lain di luar sel, itu adalah ayahnya. Patriark klan Sun Wu berdiri di sana, wajahnya keras dan penuh tekanan batin, Wu Jin tercekat ini juga berbeda. Dalam ingatannya, di kehidupan sebelumnya, ia pernah memohon agar diizinkan melarikan diri, namun ayahnya hanya mendesah panjang, lalu pergi tanpa kata. Kini, kehadiran ayahnya pada saat ini menandakan sesuatu telah bergeser. Sun Wu Jin mulai merasa cemas, ia bertanya-tanya apakah perubahan sikapnya telah mengubah jalannya takdir. Dalam kenyataan barunya ini, sang ayah mengejutkan Wu Jin dengan sebuah pertanyaan langsung. Wu Jin, apakah benar kau dijebak atas tuduhan ini? Wu Jin terdiam membeku, kata-kata itu mengguncangnya, apakah ayah mendengar percakapanku dengan Yunha? Atau, mungkinkah di kehidupan sebelumnya ia sebenarnya percaya padaku juga? Patriark Sun Wu menunduk, lalu dengan suara berat ia mengakui. Aku selalu tahu, bahwa kau hanya berpura-pura menjadi seorang dungu, tapi aku tidak pernah tahu bahwa di balik semua itu, kau menyimpan keinginan untuk meninggalkan klan. Aku menyesal tidak menyadarinya lebih cepat. Mata ayahnya bergetar, menahan penyesalan yang dalam. Maafkan aku Wu Jin, aku ini ayah yang tak berguna, karena kelalaianku hidupmu menjadi hancur. Wu Jin berdiri terpaku, hatinya dilanda gelombang yang tak bisa ia pahami. Ayah yang ia kenal selama ini hanyalah sosok pasif, diam, dan tak pernah melindunginya dari perlakuan kejam dari saudara-saudaranya maupun ibu-ibu mereka. Namun kini, ia menemukan pembenaran baru. Mungkin ayahnya tidak benar-benar diam karena tidak peduli, melainkan karena tekanan keluarga dari pihak ibu saudara-saudaranya terlalu kuat, bahkan seorang patriark pun terpaksa tunduk pada mereka. Dan mungkin, jarak yang ayah tunjukkan selama ini sebenarnya adalah bentuk belas kasihan, karena ia tidak memiliki satupun pelindung dari garis ibu. Sang ayah menatapnya penuh kesungguhan, anakku, sebelum kau pergi, adakah permintaan yang ingin kau sampaikan? Wu Jin menatapnya, dan untuk pertama kalinya ia melihat sebuah celah, kesempatan yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Dengan cepat ia menjawab, ayah, izinkan aku menghabiskan 1 hari di arsip klan. Ayahnya terkejut mendengar permintaan sederhana itu. Wu Jin menjelaskan bahwa ia malu karena sama sekali tidak mengetahui seni bela diri klan mereka, dan sebelum dikirim ke garis depan, ia ingin mempelajari sedikit saja, namun, sesungguhnya rencananya jauh lebih dalam. Dalam kehidupannya yang lalu, meski akhirnya menjadi patriark, Jin tidak pernah mempelajari seni klan Sun Wu. Ia terpaksa mencuri teknik dari klan lain demi bertahan, namun kali ini, ia yakin jika berhasil mempelajari 13 pedang Sun Wu, maka kekuatannya akan berkembang jauh lebih cepat. Ayahnya meragukan kemampuan Wu Jin untuk menguasai ilmu hanya dari buku dalam 1 hari, namun Wu Jin menjawab bahwa meskipun begitu, tetap lebih baik daripada tidak sama sekali. Akhirnya sang ayah menyetujui, tetapi menambahkan sebuah syarat yang mengejutkan. Ia berkata bahwa melatih seni internal sendirian sangatlah berbahaya, karena itu, ia sendiri yang akan mengajarkannya. Dengan tegas ia memerintahkan Wu Jin untuk duduk bersila. Dalam keadaan bingung dan terkejut, Wu Jin menuruti perintah tersebut. Sang ayah kemudian mulai menyalurkan energi ke tubuhnya, sembari mengatakan bahwa ia akan mewariskan Primal Infinity Art. Ia melafalkan mantra, memerintahkan Wu Jin untuk mengingat setiap barisnya. Saat itu Wu Jin tersadar, ayahnya sedang mengajarkan seni rahasia yang hanya diwariskan kepada patriark dan ahli warisnya. Seharusnya perkembangan ini membuatnya gembira. Namun, di dalam dirinya justru muncul perasaan aneh dan mengganggu ketika menerima warisan itu, sebuah rasa yang tak mampu ia pahami. Di tempat lain,
Ketiga saudara Wu Jin meluapkan protes keras terhadap keputusan ayah mereka yang mengizinkan si idiot memasuki arsip klan. Mereka menuntut sang ayah mempertimbangkan kembali. Namun sang ayah menjawab tegas bahwa membiarkan Wu Jin mati sia-sia di garis depan hanya akan menodai nama klan Sun Wu. Sang kakak tertua mencoba membantah, tetapi segera dibungkam dengan satu kalimat pendek dan tegas. Keputusan itu mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Wu Jin kemudian muncul, wajahnya polos namun dengan tawa yang ia sembunyikan dalam hati. Bagi orang lain, satu hari di arsip tidak akan mengubah apapun, namun dengan senyum licik dan penuh perhitungan, ia tahu satu hari saja sudah cukup untuk melaksanakan rencananya. Di dalam arsip klan, Jin menetapkan tujuan yang jelas, bukan untuk menguasai jurus dalam waktu singkat, melainkan untuk menghafal seluruh isi arsip. Ia mengungkap rahasia yang dulu membuatnya dijuluki seorang jenius, memiliki ingatan kuat, kemampuan mengingat dengan sempurna segala sesuatu yang dilihatnya. Berkat bakat inilah, di kehidupan sebelumnya, ia mampu meniru gerakan rekan-rekannya di medan perang dan bertahan hidup. Bahkan komandan mereka kala itu menamai bakat tersebut eidetic memory. Dengan kemampuan itu, Wu Jin yakin bisa menyerap semua ilmu dalam perpustakaan ini dan bersumpah akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Ia memulai dengan meninjau kembali Primal Infinity Art yang diwariskan ayahnya, lalu beralih pada inti kebanggaan klan, 13 pedang Sun Wu. Namun setelah berjam-jam memaksakan diri, tubuhnya akhirnya tumbang. Jin jatuh tersungkur ke lantai, napas tersengal-sengal, merasa seperti akan mati karena kelelahan. Meski ia berhasil menjejalkan seluruh pengetahuan ke dalam ingatannya, ia segera menyadari kenyataan pahit. Ia tidak memahami sama sekali rumitnya rahasia di balik 13 pedang Sun Wu. Dengan tubuh yang nyaris roboh, ia memutuskan untuk mencari udara segar. Namun begitu melangkah keluar, ia langsung terhempas ke atas rerumputan. Tak berdaya, seolah seluruh tenaganya terkuras habis. Wu Jin hampir saja menyerah untuk hari itu. Saat itulah saudara-saudaranya datang bersama sekelompok orang, mengejeknya dengan mengatakan bahwa sifat babi memang tidak pernah berubah, selalu rebahan di mana saja ia mau. Seorang gadis muda dari rombongan itu bertanya siapa dia. Kakak sulung Wu Jin menjawab bahwa dia adalah adik ketiga mereka, aib keluarga yang lebih mirip babi daripada manusia. Ia lalu melanjutkan ejekannya, mengatakan bahwa ayah mereka sudah memberinya kesempatan dengan mengutusnya ke garis depan besok, tapi lihat saja, dia malah membuang waktunya untuk tidur. Perkataan itu membuat sang gadis terkejut. Wu Jin merasa kesal ketika melihat saudara-saudaranya merendahkannya di depan para gadis. Yang lain menambahkan bahwa dia tidak pantas diperhatikan. Wu Jin hanyalah orang yang dikirim ke garis depan untuk membayar dosanya. Saat itu, Wu Jin segera mengenali identitas sang gadis. Dia adalah Joki Soil dari Puncak Pedang Langit, seorang jenius pedang yang muncul dari klan Joki. Jin teringat bahwa ia pernah mendengar kabar Lady Joki sedang mengunjungi keluarga-keluarga bela diri untuk berlatih, jadi inilah alasan dia ada di sini. Kemudian, adik keempatnya, Sun Wu Gui, maju dengan tatapan mengejek. Ia bertanya apa yang Wu Jin pelajari di arsip Patriark, lalu menantangnya untuk menunjukkan kemajuannya. Wu Jin menjawab dengan cara bodohnya seperti biasa, mengatakan bahwa mustahil berubah hanya dalam sehari dan meminta untuk dibiarkan sendiri. Gui mengabaikan ucapannya, lalu melepaskan sebuah tinju yang kuat ke arah Wu Jin. Refleks, Wu Jin mengangkat lengannya untuk menahan pukulan itu dan berhasil. Gui terkejut karena pukulannya bisa ditahan, namun, Wu Jin langsung merasakan sakit tajam di lengannya hanya karena menahan satu serangan itu. Ia sadar bahwa tubuh lemahnya harus segera diperbaiki, karena kalau tidak, ia tidak akan bisa bertahan. Saudara-saudaranya yang lain justru meledak tertawa, mengejek Gui dengan mengatakan bahwa seekor babi berhasil menahan pukulannya, dan bahwa Gui akan menjadi aib keluarga berikutnya setelah Wu Jin pergi. Gui yang tidak terima dengan marah melancarkan serangan bertubi-tubi. Wu Jin terpaksa menahan pukulan demi pukulan itu. Anehnya, setiap gerakan terasa begitu familiar baginya, meski ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Di sisi lain, Gui juga terkejut. Wu Jin menyadari dengan pasti bahwa jurus yang digunakan saudaranya adalah salah satu teknik klan Sun Wu. Gui lalu menggunakan jurus serangan topan. Jin menahannya dan tanpa sadar berteriak, "Bagus sekali." Gui kaget, namun Jin buru-buru kembali berlagak bodoh. "Hehe, hanya keceplosan. Ayo, pukul aku lagi." Melihat hal tersebut saudara-saudaranya langsung menertawakan Gui. "Lihat itu, Wu Jin malah menikmati pukulanmu." Wajah Gui memerah karena malu sekaligus marah. Ia berteriak hendak membunuh Wu Jin, tetapi, di dalam hatinya, Wu Jin justru merasa senang. Secara tidak langsung pertarungan ini membantunya memahami bagian-bagian teknik yang dulu tak bisa ia pahami hanya dengan membaca. Gui kemudian melancarkan jurus lain tendangan penghancur, sebuah kombinasi pukulan dan tendangan untuk menghancurkan pertahanan lawan. Namun, eksekusinya tidak sempurna, dan justru membuka celah besar. Wu Jin memanfaatkan kesempatan itu, melancarkan serangan balik yang membuat Gui kesakitan. Meski begitu, tubuh Wu Jin yang lemah tak sanggup menahan lebih lama, ia pun jatuh tersungkur ke tanah. Sun Wusong mengejek dengan sinis,
dasar babi, kau tadi hanya beruntung saja. Ia pun hendak menyerang Wu Jin bersama yang lain, namun sebelum mereka sempat bergerak, Joki Soil melangkah maju dengan tatapan tajam, sungguh hina. Bagaimana mungkin kalian tega menyerang saudara kalian sendiri, yang bahkan sudah terluka dan hampir tak bisa berdiri. Saudara-saudaranya terdiam, lalu mundur sambil mencari-cari alasan. Kau salah paham Lady Joki, kami hanya ingin memastikan kondisinya, kata mereka dengan gugup. Wu Jin terdiam, tapi dalam hati ia mencela dirinya sendiri, betapa hinanya selama ini membiarkan orang-orang bodoh itu menguasainya. Begitu semua pergi, Wu Jin kembali terjatuh ke tanah, merasa kelelahan, ia sadar, tubuh gemuknya benar-benar menjadi penghalang, ia harus segera menyingkirkan berat badan sialan ini. Tiba-tiba, ayahnya muncul, kau sudah bekerja keras, ayah bangga padamu. Mendengarnya Wu Jin tertegun, tak bisa berkata apa-apa. Ayahnya melanjutkan, dari 4 pernikahannya, hanya satu yang pilihan hati, yang lain, dulu ia kira hanyalah kewajiban bagi klan, tapi sekarang ia tak yakin lagi. Kemudian, ia berkata akan berlatih pedang sebentar, karena sudah lama tidak melakukannya, dan menyuruh Wu Jin untuk beristirahat saja. Sang ayah mulai mengayunkan pedangnya, gerakannya jelas, 13 pedang Sun Wu, Wu Jin segera mengerti maksudnya. Ayahnya sedang memperlihatkan seluruh jurus itu, dari awal hingga akhir, lalu kembali lagi, dengan kecepatan yang terus meningkat. Itu adalah demonstrasi pribadi untuknya, rasa syukur membanjiri hati Wu Jin, menyadari bahwa semua ini dilakukan sang ayah demi dirinya. Adegan kemudian berpindah. Jin kini berada di dalam arsip, setelah menamatkan semua catatan harian leluhurnya, ia tahu isinya penuh ide berharga, tapi ia tak bisa memahaminya sepenuhnya. Ini wajar, sebab bahkan gerakan dasar saja sulit ia pahami hanya dengan membaca. Saat memeriksa salah satu jurnal, ia menyadari ada yang aneh, sampul buku itu tampak lebih tebal pada satu sisi. Dengan hati-hati, ia membukanya, dan menemukan sebuah manuskrip tua tersembunyi di dalamnya. Tulisan di dalamnya membuat Wu Jin terbelalak. Manuskrip itu berjudul bentuk ke-14, dan ketika dibalik, sisi belakangnya memuat bentuk ke-15. Ia gemetar kaget, ternyata selama ini klan Sun Wu dikenal hanya memiliki 13 bentuk pedang, namun ternyata, ada bentuk-bentuk rahasia tambahan. Sementara itu, di kediaman utama, Yunha duduk di depan cermin, ia termenung memikirkan kecantikan Lady Joki, lalu meraih helaian rambutnya sendiri dengan wajah tidak puas. Hanya perlu tumbuh sedikit lebih panjang, bisikan para dayang terdengar di balik pintu, dengan nada riang, mereka berkata bahwa Gui terluka karena dipukul Wu Jin, yang lain menambahkan dengan nada mengejek, bahwa Gui sebenarnya ingin pamer di depan Lady Joki, tapi malah berakhir pingsan. Kedua dayang itu tertawa terbahak-bahak, tak sadar Yunha mendengar semuanya. Wajah Yunha berubah dingin dan menyeramkan, ia menatap tajam ke arah mereka, apa yang kalian katakan tadi? Benarkah Wu Jin yang melukai Gui? Kedua dayang itu gemetar ketakutan, namun akhirnya mengangguk. Amarah Yunha semakin membara, berani sekali dia, pikirnya dengan geram. Di tempat lain, Lady Joki menyerahkan sebuah dokumen kepada temannya, yang bernama Chung Yeon. Ini informasi yang kau minta tentang Tuan Muda Ketiga, aku mendapatkannya dari makelar informasi setempat. Chung Yeon mengucapkan terima kasih, namun Lady Joki hanya tersenyum tipis, tak perlu ada terima kasih di antara sahabat. Lady Joki bertanya pada Chung Yan tentang ketertarikannya yang tiba-tiba pada pemuda gendut itu, ia mengaku kaget melihat tubuh Wu Jin yang begitu besar, bahkan matanya hampir tidak terlihat di balik lapisan lemak. Namun Chung Yan dengan tenang menjawab bahwa ia benar-benar melihat Wu Jin, mendengarnya Soi langsung menggoda, apa jangan-jangan karena dia mirip boneka beruang yang selalu kau sayangi. Chung Yan segera menyangkal, ia menjelaskan bahwa gerakan Wu Jin saat menjatuhkan kakaknya sangat mengesankan, dan itu membuatnya penasaran pada masa lalu Wu Jin. Lady Joki sempat ragu, menduga itu hanya keberuntungan belaka, tapi akhirnya mengakui bahwa Chung Yan memang selalu punya mata tajam dalam menemukan bakat. Lady Joki lalu menyerah pada rasa penasaran aneh sahabatnya itu, dan kemudian mengganti topik. Ia mengungkapkan kalau ia heran bagaimana Chung Yan bisa membaca dengan poni panjang yang menutupi matanya. Lady Joki menegurnya karena selalu menyembunyikan kecantikannya, lalu bertanya kapan ia akan menyingkirkan poni itu. Chung Yan balik bertanya dengan nada sedikit bercanda, kalau aku melakukannya, apa kau akan senang? Saat Chung Yan tampak bersemangat, Lady Joki malah menolak dengan lembut, mengatakan ia akan merasa cemburu kalau Chung Yan justru menarik lebih banyak perhatian. Lady Joki tertawa dan mengungkapkan betapa bahagianya ia dengan persahabatan mereka. Chung Yan pun membalas, mengatakan bahwa Lady Joki berbeda dengan anggota keluarga Joki lainnya. Keesokan paginya, Wu Jin sudah bersiap untuk berangkat, ayahnya dan Yunha ikut mengantar. Sang ayah berpesan agar Wu Jin melayani dengan baik demi kehormatan keluarga, sekaligus menjaga keselamatannya. Wu Jin menundukkan kepala penuh hormat, lalu berjanji pada ayahnya, bahwa ia akan kembali setelah membawa kebanggaan dan kehormatan bagi klan.
Pagi itu, Wu Jin juga berterima kasih pada Yun Ha karena sudah datang lebih awal untuk melepas kepergiannya. Yun Ha menjawab bahwa itu adalah hal kecil yang bisa ia lakukan untuk kakaknya yang akan menempuh perjalanan panjang. Ia lalu menyerahkan sebuah bungkusan, berisi bola-bola nasi yang dibuatnya sendiri untuk Wu Jin. Wu Jin merasa terharu, bahkan sempat bertanya apakah benar Yun Ha yang membuatnya sendiri. Yun Ha mengangguk, meski dengan jujur mengaku tidak bisa menjamin rasanya enak. Wu Jin tersenyum lebar, lalu berterima kasih dengan tulus pada Yun Ha. Ia meyakinkannya bahwa dia adalah yang terbaik, dan ia pasti akan menikmati bekal itu. Setelah itu, Wu Jin mengumumkan keberangkatannya. Ia naik ke atas kuda, diiringi para pengawal, sementara ayah dan Yun Ha hanya bisa melepas kepergiannya dengan tatapan penuh harap. Tidak lama setelah rombongan berangkat, Wu Jin memanggil salah satu pengawal yang berjalan di belakang. Pengawal itu bertanya ada urusan apa, karena belum waktunya untuk beristirahat. Saat itulah Wu Jin sadar, pria ini adalah pemimpin rombongan, seorang pendekar pengembara bernama Yang Gangsung. Dari wajahnya, Jin bisa melihat jelas kecemasan. Ia tahu sang pemimpin takut kalau dirinya akan membuat masalah atau bahkan membatalkan perjalanan, sesuai reputasi buruknya selama ini. Namun Wu Jin justru mengejutkannya, ia mengumumkan bahwa mulai dari sini ia memutuskan untuk berlari sampai ke Yunnan. Melihat ekspresi bingung pemimpin rombongan, Wu Jin segera menjelaskan alasannya, kalau ia ingin menurunkan berat badannya. Yang Sung meragukan kemampuan Wu Jin, dengan tubuh sebesar itu, bagaimana mungkin ia bisa berlari jauh. Ia mengatakan meski menghormati tekad Wu Jin, kenyataannya mereka terikat kontrak, berlari justru akan memperlambat perjalanan dan menyebabkan kerugian besar. Wu Jin lalu bertanya tentang nasib kudanya, Yang Sung menjawab bahwa itu adalah kuda ras murni. Wu Jin menawarkan kuda itu pada sang pemimpin, bahkan sempat bertanya apakah harganya cukup tinggi kalau dijual. Yang Sung membenarkan, kuda itu memang sangat berharga. Wu Jin dalam hati berpikir mereka pasti berniat mengambilnya secara gratis, tapi jawaban Yang Sung justru membuatnya terkejut. Dengan jujur, Yang Sung mengakui bahwa kuda itu memang bernilai luar biasa, dan terlalu berharga baginya untuk diterima begitu saja. Wu Jin menunduk sedikit, meminta maaf karena sempat salah menilai orang sejujur itu. Ia kemudian menjelaskan logikanya, di garis depan nanti, ia tahu kuda itu tidak akan mendapat harga pantas, dan jika tetap membawanya, mungkin justru akan melemahkan tekadnya untuk berlatih keras. Karena itu, Wu Jin mengusulkan sebuah kesepakatan yang sama-sama menguntungkan. Ia akan memberikan kuda itu kepada mereka, sebagai gantinya ia hanya meminta bantuan mereka untuk beberapa hal selama perjalanan. Yang Sung menatap Jin dengan rasa hormat yang baru, ia menyadari bahwa tuan muda ketiga ini sama sekali berbeda dari rumor buruk yang beredar tentangnya. Yang Sung pun menerima kesepakatan itu, ia menjabat tangan Wu Jin, berjanji bahwa ia dan anak buahnya akan melakukan yang terbaik untuk membantunya, apalagi setelah Wu Jin membayar harga yang begitu tinggi. Dengan begitu, perjalanan Wu Jin pun dimulai. Ia memutuskan untuk berlari menempuh jarak yang bahkan dengan kuda pun butuh 3 hari tanpa henti. Wu Jin tahu, dengan kondisi tubuhnya yang sekarang, ini akan sangat sulit, tapi baginya, lari ini adalah nutrisi yang akan membuat dirinya lahir kembali. Ia memperbarui tekadnya untuk benar-benar mengubah hidup kali ini, namun tubuhnya segera mengkhianatinya. Tak lama, Wu Jin mulai muntah karena kelelahan yang amat parah. Salah satu pengawal menatapnya khawatir, bertanya apakah dia melakukan semua ini hanya untuk menghindari perjalanan. Wu Jin tidak bisa menjawab. Setelah mengatur napas, ia memaksa berdiri kembali. Aku sudah cukup istirahat, aku akan melanjutkannya. Namun kenyataannya, setiap langkah terasa seperti siksaan. Ia terengah-engah, kaget betapa beratnya berlari dengan tubuhnya yang sekarang. Belum 15 menit berlari, Wu Jin benar-benar ambruk. Ia merasa tubuhnya tak sanggup digerakkan lagi, bahkan untuk sekedar mengangkat jari. Tiba-tiba, ia merasakan seseorang menyodorkan sapu tangan. Dengan lemah, ia membuka mata, dan melihat Chong Yun berdiri di hadapannya, menawarkan sapu tangan untuk mengusap keringatnya. Wu Jin menjadi sangat malu dan meminta maaf atas penampilannya yang menyedihkan di hadapan Chong Yun. Chong Yun bertanya bagaimana Wu Jin mengetahui namanya. Wu Jin menjawab bahwa ia mendengar Lady Joki menyebutkan namanya sehari sebelumnya, dan ia mengingatnya berkat daya ingatnya yang kuat. Chong Yun lalu memberitahunya agar menyimpan sapu tangan itu karena ia masih memiliki banyak. Wu Jin pun menerima sapu tangan itu dengan bingung, sementara Chong Yun menyemangatinya untuk terus bekerja keras. Dengan senyuman, ia berkata bahwa ia akan menjadi salah satu pendukung Wu Jin. Setelah Chong Yun pergi, para pengawal berkumpul mengelilingi Wu Jin dengan takjub, mengungkapkan rasa iri karena ia mendapat sapu tangan dari wanita secantik itu. Wu Jin berpikir dalam hati bahwa meskipun niatnya mungkin bukan begitu, ia tidak bisa menyangkal bahwa sikap itu membuatnya merasa bangga. Didorong oleh semangat itu, Wu Jin kembali bangkit dengan penuh semangat dan memerintahkan semua orang untuk melanjutkan perjalanan. Namun, tak lama kemudian ia muntah lagi karena kelelahan.
para pengawal menyarankan agar mereka berhenti untuk makan sebelum melanjutkan perjalanan. Para pengawal menyadari bahwa mulai sekarang mereka harus sering makan di luar, mereka menyalakan api di hutan dan duduk untuk makan. Wu Jin meminta untuk berbagi makanan mereka. Pemimpin pengawal Yang Sung bertanya mengapa Wu Jin tidak memakan makanan yang disiapkan oleh adiknya. Wu Jin tertawa dan menjawab bahwa adiknya tidak pandai memasak, dan makanan yang dibuatnya tidak bisa dimakan. Para pengawal pun tertawa terbahak-bahak, bercanda bahwa siapapun yang menikahinya akan celaka, sambil saling melemparkan gurauan. Namun Wu Jin tenggelam dalam pikiran gelapnya sendiri. Ia menyadari bahwa ia tidak ditakdirkan untuk hidup damai bersama keluarganya. Ia memikirkan tindakan Yun Ha yang benar-benar berbeda dari apa yang ia ingat. Ia pernah menganggap Yun Ha sebagai satu-satunya keluarganya dan begitu menghargai tatapan penuh kepeduliannya di masa lalu. Namun kini ia juga mengingat tatapan penuh kebencian dan penghinaan yang sesekali ia lihat di mata Yun Ha yang dulu ia abaikan. Wu Jin pun menyadari kenyataan pahit, Yun Ha tidak pernah berubah, melainkan dialah yang dulu bodoh dan gagal melihat sifat aslinya. Ia menyimpulkan bahwa Yun Ha sebenarnya tidak peduli padanya, bahkan mulai mencurigai bahwa Yun Ha lah yang membunuh dan Hasong. Wu Jin merasa sedih karena pada saat yang sama, ketika ia mulai memahami perasaan ayahnya dan berhasil menarik satu orang ke pihaknya, ia justru kehilangan orang lain yang selama ini ia percayai. Dengan tekad yang baru, Wu Jin menghentikan candaan para pengawal dan meminta izin meminjam pedang Dao. Sejak saat itu, perjalanannya berubah menjadi latihan yang tiada henti. Ia berlari sambil bergerak dan berlatih setiap kali berhenti. Wu Jin terus menjalani perjalanan yang berat itu, mengubahnya menjadi kamp pelatihan bergerak. Ia menggunakan waktu istirahat untuk berlatih pedang dan Dao, serta mengurangi waktu tidurnya demi menyempurnakan teknik kultivasi energinya. Semakin hari mereka semakin mendekati garis depan wilayah iblis, Wu Jin tahu bahwa tempat itu adalah jebakan maut yang sesungguhnya, sehingga ia tak bisa membuang satu momen pun. Ia harus berjuang sekuat tenaga bila ingin bertahan hidup. Pemimpin pengawal Yang Sung memperhatikan usaha itu dan berkata bahwa seumur hidupnya ia belum pernah melihat seseorang berlatih dengan obsesi seperti itu. Yang Sung mengakui bahwa pada awalnya ia tidak menyangka Wu Jin akan bertahan lama, namun kini ia merasa malu atas penilaiannya yang terburu-buru. Wu Jin dengan rendah hati menjawab bahwa ia berjuang mati-matian karena ia tidak ingin mati. Tiba-tiba, saat Wu Jin hendak menambahkan sesuatu, sebuah anak panah melesat menembus udara dan menghunjam tanah di sampingnya, memaksanya menunduk cepat untuk menghindarinya. Para pengawal segera mencabut pedang mereka, bertanya-tanya siapa penyerang yang memasang penyergapan ini. Sekelompok bandit pun muncul, dan pemimpin mereka mengejek, mengatakan bahwa mereka tidak pantas berbicara soal kehormatan ketika sebentar lagi akan mati. Bandit-bandit itu mengepung rombongan dan memerintahkan mereka untuk meletakkan senjata dan menyerah. Pemimpin bandit itu adalah seorang pria raksasa yang membawa kapak berkepala ganda bernama Mak Gosam. Mak Gosam melangkah maju dan mengancam akan menghancurkan tengkorak mereka. Yang Sung mengenali nama pemimpin bandit itu dengan wajah cemas, lalu berbisik kepada Wu Jin agar ia melarikan diri dengan kuda jika pertarungan pecah, karena mereka tidak akan mampu bertahan lama. Yang Sung tahu bahwa Mak Gosam bukanlah bandit biasa, melainkan seorang seniman bela diri sejati yang terlatih dengan teknik pertarungan asli. Yang Sung mencoba bernegosiasi dengan sopan, menyapa pemimpin bandit itu dengan hormat dan menawarkan tebusan untuk menghindari pertumpahan darah. Mak Gosam menyetujuinya dengan nada sarkastis, mengatakan bahwa tebusannya adalah semua yang mereka miliki, lalu memerintahkan mereka untuk menanggalkan pakaian dan lari telanjang. Saat para bandit tertawa, Yang Sung mendesak Wu Jin agar segera naik ke kudanya karena waktu sudah habis. Namun Wu Jin justru melangkah maju dan berteriak pada mereka, menyatakan bahwa ia adalah putra ketiga dari klan Sun Wu, dan bertanya apakah mereka ingin dihancurkan. Mendengarnya Mak Gosam mencemooh klaim Wu Jin berteriak, menantang Mak Gosam dan bertanya apakah dia berani menyerangnya seolah sedang menggali kuburnya sendiri. Mak Gosam mulai meragukan kata-kata Wu Jin, tetapi Wu Jin menegaskan kembali bahwa ia berasal dari klan Sun Wu, lalu menunjukkan lambang klannya sebagai bukti. Mak Gosam meminta agar lambang itu dilemparkan kepadanya agar ia bisa memeriksanya sendiri. Ia memerintahkan Wu Jin untuk mendekat, sambil memperingatkan bahwa ia akan dipukuli jika tidak menurut. Wu Jin menyetujui untuk melemparkan lambang itu setelah ia mendekat. Saat lambang itu melayang di udara dan Mak Gosam menangkapnya, pemimpin bandit itu sibuk memperhatikan ukiran pada lambang tersebut. Memanfaatkan momen lengah ini, Wu Jin tiba-tiba menerjang ke depan dan menusuk pemimpin bandit itu. Mak Gosam menjerit kesakitan setelah ditusuk, sementara anak buahnya terkejut dan kebingungan. Mereka tak percaya pemimpin mereka disergap dan berusaha menghentikan Wu Jin. Dengan sigap, Wu Jin merebut pedang Dao dari salah satu bandit dan langsung menerjang mereka. Wu Jin bergerak dengan kelincahan dan keanggunan yang mengejutkan, menjatuhkan beberapa penyerang yang sama sekali tidak menduga serangan mendadak dan terampil itu. Melihat kemampuan Wu Jin yang tak terduga,
Pemimpin pengawal Yang Sung berteriak kepada anak buahnya dan memerintahkan mereka untuk menyerang serta mendukung tuan muda mereka. Situasi pun berbalik total. Para bandit yang panik mulai berteriak ketakutan dan melarikan diri, menyebut Wu Jin sebagai tukang gagal. Dalam pertarungan itu, Wu Jin merasakan tubuh dan jiwanya hidup kembali. Sebuah senyum tenang muncul di wajahnya saat ia menyadari bahwa seluruh dirinya bergembira karena kembali pada suasana pertempuran yang familiar. Pertempuran berakhir dengan cepat. Wu Jin dan para pengawalnya berdiri sebagai pemenang di antara mayat para bandit. Setelah adrenalin mereda, Wu Jin terjatuh dramatis ke tanah, mengaku bahwa ia akan mati karena kelelahan. Para pengawal menatapnya dengan rasa takjub dan kagum. Yang Sung kemudian bertanya apakah Wu Jin sebenarnya seorang sesepuh abadi yang terlahir kembali dalam tubuh pemuda. Wu Jin tertawa dan membantah anggapan itu, mengatakan bahwa seseorang dengan kekuatan sebesar itu tidak mungkin roboh karena kelelahan setelah pertarungan singkat seperti ini. Yang Sung mengangguk setuju, tetapi menambahkan bahwa kemampuan membunuh dengan begitu terampil dan tanpa ragu bukanlah sesuatu yang biasa dimiliki orang seusia Wu Jin. Melihat Wu Jin berbaring santai di antara mayat-mayat juga membuatnya berpikir yang aneh-aneh. Yang Sung kemudian bertanya apakah Wu Jin melihat aura pedang yang keluar dari pedangnya. Namun Wu Jin mengelak, mengatakan bahwa energi internalnya hanya setara dengan 20 tahun latihan, dan apa yang Yang Sung lihat hanyalah bayangan semu yang dihasilkan oleh teknik ilusi 13 pedang Sun Wu. Mendengarnya Yang Sung memuji kekuatan seni pedang klan bangsawan itu dan menyatakan rasa malunya, karena di usia 40 tahun ia hanya mampu mengumpulkan energi internal setara 20 tahun latihan. Wu Jin bertanya kepada Yang Sung mengenai metode kultivasi yang ia latih, dengan sedikit malu, Yang Sung menjawab bahwa ia berlatih teknik 6 harmoni, satu-satunya metode yang pernah ia peroleh. Wu Jin segera menyadari bahwa metode itu hanyalah teknik kelas 3 yang mudah ditemukan, tetapi ia mengagumi kemampuan Yang Sung mencapai tingkat energi seperti itu hanya dengan metode yang lemah. Wu Jin merasa simpati pada Yang Sung, yang usahanya belum sepenuhnya terbayar karena tidak pernah menemukan metode yang tepat. Hal itu mengingatkannya pada dirinya sendiri di masa lalu, saat ia harus menyalin dan memohon teknik dari orang lain. Hari-hari berlari dan berlatih tanpa henti pun terus berlanjut hingga mereka akhirnya tiba di Provinsi Yunnan. Setelah perjalanan 9 hari penuh, untuk merayakan malam terakhir mereka bersama, Wu Jin mengundang para pengawalnya untuk minum atas biayanya. Para pengawal bersorak memuji kemurahan hati tuan muda mereka dan mulai membicarakan rencana masing-masing setelah misi ini selesai. Saat mereka merayakan di penginapan, salah satu pengawal bercerita tentang keinginannya untuk pensiun dari kehidupan penuh pertempuran demi istri dan anaknya. Yang Sung bercanda padanya bahwa pengembara seharusnya tidak menetap, tetapi percakapan mereka tiba-tiba terhenti ketika seseorang yang tak terduga memasuki penginapan. Salah satu pengawal mengenali pendatang baru itu, ternyata itu adalah Chung Yeon, nona muda yang pernah mereka temui sebelumnya. Wu Jin terkejut melihatnya dan segera menyapanya dengan antusias, mengungkapkan rasa herannya bisa bertemu lagi di tempat ini. Ia mengundangnya duduk bersama mereka, tetapi sebelum kalimatnya selesai, Chung Yeon sudah lebih dulu duduk, membuat Wu Jin tertawa kecil dengan canggung. Pemimpin pengawal Yang Sung menyambutnya dan menawarkan untuk memesankan makanan, tetapi Chung Yeon mengatakan ia akan memesan nanti, lalu ia menjatuhkan kabar mengejutkan, ia berencana menjadi relawan untuk pergi ke garis depan. Wu Jin benar-benar terkejut, begitu pula para pengawalnya yang berada di penginapan. Mereka bertanya dengan nada tidak setuju, mengapa ia ingin pergi ke tempat berbahaya yang bahkan dihindari para pendekar terkenal, terlebih karena ia seorang wanita yang pergi sendirian. Saat salah satu pengawal bertanya alasannya, Chung Yeon hanya diam. Ia lalu tiba-tiba mengalihkan pembicaraan, menoleh pada Wu Jin dan memperhatikan bahwa tubuhnya kini jauh lebih kurus. Wu Jin tertawa dan mengatakan bahwa latihan dan terus berlatih adalah penyebabnya, dan para pengawal membenarkan bahwa ia memang menjadi sangat kurus. Pemimpin pengawal Yang Sung memuji usaha besar Wu Jin, menambahkan bahwa ia bahkan berhasil mengalahkan para bandit dengan terampil dalam perjalanan mereka. Seorang pengawal lain menimpali bahwa setelah menjadi kurus, Wu Jin terlihat sangat tampan. Setelah percakapan itu, Chung Yeon berpamitan sebentar untuk keluar. Sementara itu para pengawal mendorong Wu Jin untuk meminum cawan pertamanya, dan Wu Jin dengan gembira menerima tawaran itu. Di luar, Chung Yeon menghela napas dan berpikir bahwa Wu Jin sungguh menggemaskan. Dalam hati ia merasa wajahnya sangat mirip dengan boneka kesayangannya, Mandu. Ia teringat gerakan tempur spontan Wu Jin dan masa lalunya yang ia ketahui, dan mengakui bahwa semua itu membangkitkan rasa penasarannya. Ia memikirkan daya tahan Wu Jin yang luar biasa dan bentuk tubuhnya yang dulu gemuk, lalu memutuskan bahwa ia tidak bisa membiarkan Wu Jin mati di tangan para iblis sekte darah. Ia pun sampai pada kesimpulan aneh, karena ia adalah orang pertama yang menyaksikan sisi tersembunyi Wu Jin yang menggemaskan, maka itu adalah tugasnya sebagai perintis untuk melindunginya. Dengan demikian, alasan sebenarnya Chung Yeon menjadi relawan untuk pergi ke garis depan terungkap setelah ia memutuskan bahwa Wu Jin tidak lagi membutuhkan perlindungannya.
dan bahwa dia tidak ingin membuat keluarganya khawatir, jadi ia memutuskan untuk kembali keesokan harinya. Namun, saat hendak pergi, tiba-tiba terdengar jeritan minta tolong yang mengerikan dari arah dekat. Chung Yeon spontan berlari menuju sumber suara itu. Saat masih bertanya-tanya apa yang terjadi, dari kegelapan muncul sosok raksasa berotot dengan rambut panjang berwarna putih langsung menyerangnya. Chung Yeon nyaris tak bisa menghindar, menyadari bahwa lawannya sama sekali tidak memikirkan pertahanan, dan hanya fokus untuk menyerang. Ia bersiap mengakhiri pertarungan dengan pukulan penentu dan melepaskan serangkaian tebasan pedang yang cepat, namun terkejut ketika serangannya sama sekali tidak berpengaruh. Penyerang itu tiba-tiba sudah berada di depannya dan melancarkan pukulan dahsyat yang membuatnya terlempar ke tanah. Tubuhnya goyah oleh kekuatan lawan, pria itu berdiri di atasnya dengan ekspresi gila. Awalnya ia mengira pria itu hanyalah seorang mesum. Pria tersebut kembali menyerang, sehingga Chung Yeon pun melepaskan teknik pedang yang lebih kuat lagi, tetapi sekali lagi serangannya tidak berefek, membuatnya putus asa. Di tengah pertempuran, salah satu pengawal Wu Jin datang untuk membantunya. Pengawal itu menyerang dari depan untuk melindunginya, namun Chung Yeon berteriak mencoba menghentikannya. Pria berambut putih itu menahan pedang dengan tubuh telanjangnya sendiri dengan mudah, dan sang pengawal terkejut ketika menyadari pedangnya hancur berantakan di tubuh keras lawan. Penyerang itu lalu membunuh pengawal tersebut dengan brutal. Dalam keadaan syok, Chung Yeon nekat menyerang pria itu dari belakang. Pedang Chung Yeon ditepis dengan mudah, penyerang itu menangkap bilahnya hanya dengan tangan kosong. Saat itu juga, rasa takut menyelimuti dirinya. Dia sadar, yang berdiri di hadapannya bukan lagi manusia melainkan monster. Tepat ketika bahaya hendak menimpanya, seseorang muncul dan menghantam sang penyerang, membuatnya terlempar menjauh dari Chung Yeon. Beberapa saat kemudian, Wu Jin bersama para pengawalnya datang tergesa dari penginapan setelah mendengar keributan. Yang Sung segera menghampiri, "Kau tidak apa-apa?" Tanyanya pada Chung Yeon. "Aku baik-baik saja," jawabnya pelan, namun matanya tertuju sedih pada tubuh pengawal mereka, yang yang telah terbaring tak bernyawa. Wu Jin berusaha menarik Yang Sung masuk ke dalam penginapan, tapi Jang Sung menolaknya. Dengan suara berat, ia menegaskan, monster inilah yang membunuh Yang Ga. Namun Wu Jin bersikeras, "Kita tidak bisa melawannya di luar, masuklah ke dalam, dia pasti akan mengikuti mereka." Tiba-tiba, penyerang itu mengaum keras, lalu melesat ke arah mereka. Chung Yeon tanpa ragu, berdiri di depan Wu Jin dengan tekad melindunginya, meski harus mengorbankan nyawanya. "Cepat kembali ke penginapan," seru Wu Jin pada yang lain, matanya menatap tajam sang penyerang. Ia sudah mengenali identitas makhluk berbahaya itu. Dalam kekacauan, pedang Chung Yeon dipukul keras hingga ia terpental jauh. Beruntung, Wu Jin berhasil menangkapnya tepat waktu. Sementara itu, si penyerang meraung histeris. Dengan gerakan tiba-tiba, ia meletakkan jari di bibir, memberi isyarat agar mereka diam. Wu Jin terkejut saat memperhatikan detail wajahnya. Sejak awal, mata monster itu selalu tertutup. Kesadaran mengejutkan pun muncul, bahwa monster itu buta. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, terdengar suara Yang Sung dari dalam penginapan. Wu Jin langsung merasa ngeri. Bahaya sesungguhnya justru ada di sana, bersama para tamu yang ketakutan. Dan benar saja, sang penyerang menghantam masuk ke penginapan, menyulap ruangan itu menjadi ladang pembantaian, jerit, tangis, dan darah bercampur jadi satu. Yang Sung berusaha menghadang, tetapi segera terdesak oleh kekuatan brutal lawannya. Untunglah Wu Jin datang tepat waktu, menghantam monster itu hingga terlempar menjauh dari Yang Sung. Semua tetap tenang, mundur perlahan, teriak Wu Jin berusaha menenangkan orang-orang. Namun ketakutan sudah mencekam para tamu, mereka tetap menjerit dan memanggil-manggil minta tolong. Wu Jin pun sadar, suara itulah yang semakin membangkitkan keganasan sang monster. "Tidak ada seorang pun yang akan keluar hidup-hidup," teriak sang penyerang. Ia bangkit seketika, membuat Wu Jin cepat-cepat memperingatkan semua orang bahwa serangan berikutnya akan segera datang. Dalam upaya putus asa mengendalikan keadaan, Wu Jin justru berlari sendiri sambil berteriak. Ia membalikkan sebuah meja, menciptakan suara keras yang langsung menarik perhatian monster itu. Rencananya berhasil, penyerang itu menoleh ke arah sumber suara, lalu menggeram sambil memerintahkan semua orang untuk diam. Wu Jin memanfaatkan momen hening tersebut. Dengan cepat, ia menendang sebuah kursi ke arah lain, menimbulkan suara benturan keras. Seperti yang diharapkan, monster itu segera mengikuti arah suara tersebut. Yang Sung segera mengerti taktik Wu Jin, lalu membantu menenangkan salah satu pengawal yang hampir panik berteriak. Sementara itu, Wu Jin sibuk mencari benda lain yang bisa ia gunakan untuk memancing suara. Tiba-tiba, Chung Yeon menerobos masuk ke tengah situasi. Dengan lompatan tinggi, ia meluncur melewati kepala penyerang dan melancarkan serangan kejutan yang begitu kuat. Namun, dengan mudah sang monster menangkis serangan itu dan melemparkan Chung Yeon jauh ke belakang. Meski begitu,
Chung Yeon mendarat dengan sigap, tanpa ragu, ia kembali menerjang, menebas dengan penuh keberanian, bentrokan sengit pun pecah, dentingan senjata beradu memenuhi udara. Wu Jin, katakan pada semua orang untuk tetap diam, teriak Chung Yeon sambil menahan serangan lawan. Wu Jin segera menjelaskan kepada para tamu dan pengawal yang bersembunyi bahwa makhluk ini mencari musuhnya hanya dengan suara, jangan bersuara sedikit pun, bahkan jangan berbisik, jangan bernapas keras. Ketakutan langsung menyelimuti ruangan. Semua orang menutup mulut rapat-rapat, menahan bahkan hembusan napas mereka. Namun Wu Jin tahu, keheningan saja takkan cukup, jika monster itu tak lagi mendengar apapun, dia pasti akan menggunakan indera penciumannya yang jauh lebih tajam, ia tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Dengan cepat Wu Jin mengambil keputusan, pertarungan harus segera diakhiri, sebelum situasi makin tak terkendali, ia harus menarik perhatian monster sepenuhnya, lalu mendekat untuk melancarkan serangan. Kesempatan itu datang ketika semua serangan sang penyerang fokus tertuju pada Chung Yeon. Wu Jin menggenggam beberapa kantung koin, lalu melemparkannya ke berbagai arah. Dentingan logam yang bertubi-tubi menggema di seluruh penginapan, menciptakan kekacauan suara yang memancing kebingungan sang monster. Rencananya sederhana, jika suara datang dari segala arah sekaligus, monster itu akan kebingungan dan tak bisa menentukan target pasti. Dengan begitu, terbukalah kesempatan untuk mendekat. Dan benar saja, strategi itu berhasil. Penyerang mulai bergerak tak terkendali, merusak meja, kursi, dan dinding di sekelilingnya. Tubuhnya berputar liar, matanya tetap tertutup, mengikuti suara-suara yang datang bertubi-tubi dari berbagai arah. Melihat celah itu, Wu Jin mulai bergerak perlahan, napasnya ia tahan, setiap langkah diatur sehalus mungkin. Selangkah demi selangkah, ia mendekati sosok mengerikan yang tengah kehilangan arah. Ia tahu, satu kesalahan saja akan berakibat fatal, hanya sekedar sentuhan dari cakar monster itu cukup untuk mencabik tubuhnya yang rapuh. Namun tepat sebelum ia melancarkan langkah berikutnya, sebuah kejadian kecil mengguncang situasi. Dari kerumunan orang yang bersembunyi, salah seorang tak kuasa menahan diri dan tanpa sengaja melepaskan cegukan karena rasa takut yang menyesakkan. Dalam sekejap, waktu seolah berhenti. Monster itu terdiam, kepalanya menoleh tajam ke arah sumber suara. Meskipun matanya tertutup, aura mencekam terpancar dari wajahnya. Perlahan, dengan tatapan kosong namun mengerikan, kepalanya terarah lurus ke arah Wu Jin.